Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Igede Aditya Mahardika dengan NIM 20180111021 dari Fakultas Kedokteran, Rombel 33 Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara berbicara di depan umum dengan tema peran pemuda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Nah, kita awali dari pengertian bahasa. Bahasa merupakan salah satu unsur dari atau identitas dari suatu bangsa. Begitu pula dengan bahasa Indonesia yang merupakan identitas nasional dari bangsa Indonesia sendiri. Eh, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan. Nah, ikrar ini dicetuskan dari di mana awalnya itu masih sulit bangsa kita untuk melawan penjajah dikarenakan sifat dari pemimpin yang masih bersifat kedaerahan. Maka dari itu, para pemuda tersebut mencetuskan Sumpah Pemuda untuk membangkitkan rasa persatuan. Adapun bunyi dari Sumpah Pemuda yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar para pemuda inilah yang menjadi penyemangat muncul gerakan persatuan rakyat untuk mencapai kemerdekaan yang akhirnya membuat hasil berupa kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, bahasa Indonesia secara yuris formal diakui sebagai bahasa resmi negara dan bahasa persatuan bangsa. Nah, semenjak resmi menjadi bangsa nasional, masyarakat Indonesia dari perkotaan hingga pedesaan dari kalangan manapun menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan bahasa Indonesia kian memprihatinkan. Pasalnya, semakin banyak orang-orang Indonesia kini menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Nah, eh, tidak hanya di rumah, penggunaan bahasa asing juga mulai menjamur hingga ke sekolah-sekolah. Kehadiran sekolah bertaraf internasional di Indonesia yang menggunakan kurikulum luar negeri menyebabkan sekolah tersebut untuk menggunakan bahasa asing dalam kesehari-hariannya. Fenomena ini seakan menimbulkan stigma bahwa bahasa asing lebih keren atau lebih bagus dibandingkan dengan bahasa Indonesia, dan menyebabkan bahasa Indonesia mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Jika hari ini kita melihat penggunaan bahasa Indonesia, bisa dikatakan derajat penggunaannya berada di posisi kedua setelah bahasa asing. Mengapa bahasa asing bisa berada di paling atas, padahal bahasa Indonesia meluas di semua belahan bumi yang ada di Nusantara ini? Tidak lain adalah ini menyebabkan hilangnya jati diri dari bangsa Indonesia karena orang-orang di Indonesia lebih sering untuk menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, di era globalisasi saat ini, kebudayaan-kebudayaan asing masuk dengan sangat mudah ke Indonesia, tidak terkecuali bahasanya. Bahasa-bahasa asing mulai merambah ke semua sudut lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari pemangku kebijakan negara sampai ke rakyat jelata. Kita sebagai generasi milenial, salah satu yang terkena dampak dari era globalisasi ini, hingga pada akhirnya muncul istilah bahasa Jaksel atau
bahasa perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, kita sebagai pemuda merupakan generasi muda yang sangat berpengaruh untuk regenerasi dari bahasa Indonesia mendatang. Pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan suatu bangsa. Sebab peran pemuda selalu didefinisikan sebagai agent of change atau generasi perubahan. Sebagai pemuda ada beberapa peran yang eh, untuk meningkatkan pelestarian bahasa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, sebagai knowledge transfer atas kesadaran terhadap pentingnya pelestarian bahasa. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan memfasilitatori tentang apa dan bagaimana melestarikan bahasa Indonesia. Kalau kesadaran saja belum dimiliki, maka tidak akan ada upaya-upaya dalam pelestarian bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai pelopor dalam pembentukan community development untuk meningkatkan kebijakan penggunaan bahasa Indonesia dalam seluruh aktivitas sehari-hari, baik aktivitas yang resmi maupun yang tidak resmi. Nah, dari sudut pandang psikologi pendidikan, suatu keberhasilan bukan sekedar tercapai melalui pendidikan formal maupun non-formal, tetapi bisa juga melalui pembiasaan penggunaan secara konsisten mulai dari lingkup keluarga hingga di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga itu sebagai agent of change, agar tercipta paradigma yang bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai macam keperluan yang kebermanfaatannya menjangkau seluruh lapisan kelompok masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Karena realita yang ada saat ini, banyak pemuda yang malu untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing. Dan yang terakhir, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebih atau di luar garis ketentuan. Karena jika kita terlalu sering untuk menggunakan bahasa asing, maka lama-kelamaan bahasa Indonesia akan mulai terlupakan. Maka dari itu, mari mulai dari diri kita, mulai lestarikan bahasa Indonesia. Sekian dari saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni.